Akwang untuk berdoa. Akwang berdoa. Ya, baik Pak Apeng, Shalom. Shalom. Nggak ada toa tapi samar-samar ya dari gereja. Baik, kita satu di dalam doa. Tuhan, tidak putusnya Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami tahu keberadaan kami saat ini adalah berkat dan kasih-Mu kepada kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih kami boleh mendapatkan kesempatan untuk berkumpul, untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemaparan isi hati-Mu melalui Pastor Paul. Tuhan, murnikan dia, taruh kiranya ya Tuhan kata-kata-Mu di dalam lidahnya. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa salah kami, sehingga kiranya kami boleh berlayak dan boleh mampu mendengarkan, bahkan mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam sisa hidup kami, sehingga sisa hidup kami boleh menjadi berarti dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkatan kasih-Mu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan pembacaan dan pemaparan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kwang. Kita akan membacakan firman Tuhan untuk Ibu Neliana, Mazmur 117 dan Mazmur 118 sampai selesai. Untuk Ibu Sharma, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 25. Kita mulai dengan Ibu Neliana. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku yang hadir di Zoom dan di YouTube, dan juga yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 117 dan Mazmur 118. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak takut. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya
Aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bu Salma. Bu Neliana, silakan Bu Salma. Baik, Shalom Pak Ampeng. Shalom. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 pasal 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tapi hendaklah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Salma dan Bu Neliana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang terbuang, yang menang. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, shalom semuanya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi setiap orang yang menanti-nantikannya dengan tulus hati dan dengan kasih ya. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar ya, bagaimana orang-orang ya yang tadinya dianggap pecundang, yang tadinya dianggap orang orang nggak kepake, tapi kemudian tiba-tiba dia menjadi sesuatu, ya, jadi orang penting. Nah, ini istimewa ini, ya, istimewa. Semua juga kepenginnya begitu, saudara. Semua, tapi masalahnya ya pengennya begitu, kenyataannya nggak begitu. Kenapa? Karena orang ini nggak lahir baru. Itulah nanti namanya lahir baru ya. Kenapa disebut dengan lahir baru? Dilahirkan kembali. Orang bilang ya, dulu ibu saya sering bilang, watak mati di gawang orang. Artinya orang tuh makin tua, mau wataknya apa makin jadi, sampai matinya dia dibawa, wataknya dibawa mati. Saudara. Itu kalau belum lahir baru, saudara. Kalau belum lahir baru begitu. Ya, makanya ada namanya lahir baru. Dilahirkan kembali. Orang-orang yang dilahirkan kembali, mau seperti apapun itu wataknya, bisa balik, saudara. Ya, mau seperti apapun wataknya, itu dia lahir baru. Tapi dia benar-benar harus lahir baru.
Kalau dia tidak lahir baru, ya begitu. Anda pikir Anda rajin ke gereja, Anda lahir baru? Oh, belum tentu. Anda rajin embun makin Anda lahir baru? Oh, belum tentu, saudara. Tapi saya kasih tahu Anda, kalau Anda benar-benar lahir baru, ini nggak dibuat-buat. Bisa tiba-tiba Anda, oh, aku ini lahir baru. Aku nggak kepengen ini, nggak kepengen marah lagi, nggak kepengen ini, nggak kepengen dendam lagi, tiba-tiba nggak kepengen cabul lagi. Itu semua terjadi. Waktu saya lahir baru tuh namanya cabul-cabul itu nggak kepengen lagi, saudara. Normal, saya masih remaja kan. Wah beneran ya, saya buang semuanya itu ya. Apa saya nggak mau nonton TV segala macam. Sampai saya ekstrim itu ya, walaupun tidak perlu sampai segitunya. Tapi saya benar-benar saya nggak mau, saya mau jaga hidup saya buat Tuhan. Lahir baru ya kemudian. Tetapi masalahnya, ada orang yang dulu begitu waktu lahir baru, tapi kemudian dia kembali ke manusia lamanya. Ya kan? Anjing kembali kepada muntahnya, tapi kembali ke kubangannya kan? Mengapa? Karena waktu dia lahir baru tidak diikuti dengan next levelnya dia, metanoia. Itu penting, saudara. Waktu lahir baru, ya harusnya itu menjadi satu titik. Tetapi lahir baru itu seperti energi yang besar untuk saudara berubah, saudara. Ya, orang-orang yang sulit berubah, yang pecandu narkoba, pecandu seks, orang-orang yang sudah terikat dengan roh dusta di mulutnya, kalau tiap hari itu kalau udah dusta nggak bisa itu loh. Sampai saya tuh heran sama orang ini ya. Ini orang ini kalau udah dusta nggak bisa, pengen nabok, saudara. Ya, orang kalau nggak dusta kok nggak bisa. Dari mulut itu nggak pernah keluar yang nggak dusta, saudara. Sampai pengen nabok, saudara. Kenapa kena dusta terus? Heran saya. Kenapa kamu dusta? Kenapa mesti bohong? Masalah sepele aja kudu bohong. Begitu lahir baru, dia punya kekuatan buat berubah itu, saudara. Tapi banyak yang kemudian dia berhenti, dia nggak metanoia. Kelahiran barunya itu nggak dikawal dengan metanoia, dengan perubahan akal budi terus-menerus, dengan apa? Dengan aletheia, dengan logos, yang dengan kasih, dengan rema, nggak dikawal terus, saudara. Berhenti, pak di situ. Ya, waktu dia lahir dari air dan kemudian lahir dari rema, dia nggak terus kepenuhan dengan rema itu. Ya, sehingga dia nggak metanoia. Yang dulunya suka minta-minta kembali kepada minta-minta, yang dulu suka ngutang-ngutang kembali kepada ngutang-ngutang, yang dulu suka bohong kembali bohong, yang dulu cabul kembali cabul, kembali ke manusia lamanya. Ya, kenapa, saudara? Ya karena dia lalai. Saya banyak ya merenungkan ya, saudara, dan mengamati. Mengapa orang ya? Apa mungkin di hari tuanya orang itu kalau lahir baru, yang tadinya meminta-minta lalu berubah dan tiba-tiba mengalami terobosan dalam hidupnya dia, sehingga dia menjadi orang yang begitu diberkati Tuhan. Hanya dalam sekejap. Bisa nggak? Bisa, saudara. Bisa. Bukannya nggak bisa. Ada orang-orang yang dari mudanya bikin susah orang, ya. Kemudian setelah dia masih usia 50-60 tahun, dia kemudian berubah dan banyak jadi berkat buat orang banyak. Bisa nggak? Bisa. Contohnya saya. Ya, menjelang usia 50 saya, ya kan, kita banyak menjadi berkat. Ya kan? Mungkin di masa mudanya saya banyak bikin susah orang, deg-degan terus, saudara. Keluarga saya deg-degan dengan pola tingkah polanya saya. Dan mereka berpikir ada harapan nggak nih? Saya ya kan waktu itu sudah bablas begitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa, saudara. Bisa nggak orang nanti di hari tuanya kemudian dia bisa tiba-tiba mengalami terobosan dan dia menjadi orang-orang yang dari yang perkataannya jahat tiba-tiba jadi perkataannya selalu baik. Bisa banget. Itulah kelahiran baru. Ya. Itulah kelahiran baru yang kemudian dengan tanggung jawab kelahiran baru dijaga dengan metanoia. Ya kan? Sehingga keselamatan itu dikerjakan oleh dia.
Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Itu yang maksudnya kerjakan keselamatanmu. Metanoia, saudara. Ya, karena untuk mengalami rema, Anda kudu bekerja, kudu melakukan. Ya kan, menjadi pelaku dari kasih. Nggak cuma omdo, nggak cuma ngomong doang. Pertama, deg-degan. Ya, Anda harus lewati masa-masa itu. Dosamu sudah banyak sekali. Ya, deg-degannya lewati saja, nggak apa-apa. Ruginya apa? Nah, tapi kan gini banyak alasan. Nah, di situ nggak Anda sebetulnya belum benar-benar lahir baru, bukan? Iya, belum lahir baru kan? Akhirnya kan terbukti Anda ternyata belum lahir baru. Barang siapa ya yang masih mencintai ya orang tuanya, anaknya, istrinya lebih dari aku, dia tidak layak mencintai dirinya. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, apalagi kehilangan harga dirinya, dia nggak layak buat Yesus. Nah, di situ, saudara. Ini menjadi pertaruhan buat Anda yang ingin next level setelah Anda lahir baru, Anda jadi Kristen, rajin doa pagi, itu semua apa coba? Saya mau tanya sama Anda, setelah Anda doa pagi terus, jam 4 pagi itu semua apa? Saya juga bertanya pada diri sendiri, setelah saya teriak-teriak mau dibunuh orang segala macam, ngancam-ngancam saya, itu saya mau apa coba? What next? Apa selanjutnya saya? Kalau saya selanjutnya terus saya bekerja. Waktu ditanya sama TV One itu kan, ya kan, Allah sudah, Dewi ya, Dewi. Itu TV One juga nanya ya, Allah sudah terkabul semua yang kamu tuntut itu. Ya saya jadi gembala lagi, ngembalakan orang kan perlu digembalakan. Kenapa sih kudu teriak-teriak tiap hari? Benar nggak? Kenapa kita harus teriak-teriak setiap hari? Kalau kita sudah apa yang kita doakan, mimpikan itu semua sudah terjadi, ya kita gembalakan supaya orang bertumbuh, supaya jangan orang tersesat. Makanya dalam beberapa bulan terakhir saya banyak mengkoreksi, ya, melakukan autokritik terhadap kita sendiri. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir kan sudah tidak ada penutupan gereja, sudah tidak ada yang ada aneh. Pertarungan kita, perjuangan kita kan tinggal dorong ini aja kan, poligami dan jilbab, ya kan, yang merupakan identitas dari khilafah kan. Dan bagaimana kita menggiring supaya gereja-gereja mau membuka kantong kolektornya untuk diakonia, pundi-pundi uangnya, ya kan? Tetapi perjuangan itu belum selesai, dan itu justru lebih berat. Ya, perjuangan yang lebih berat itu ketika kita harus memperbaiki diri. Karena kita di tengah-tengah orang-orang yang munafik, yang ngaku-ngakunya Kristen dan pendeta, tetapi mereka sebenarnya adalah jelmaan iblis, saudara. Dan itu berat sekali, dan itu ada di antara kita, dan itu mengepung kita. Dan itulah musuh kita yang sebenarnya. Ya kan? Itulah musuh-musuh kita. Sebab kalau gereja-gereja ini mau membuka pundi-pundi uangnya untuk kasih makan orang miskin, kita udah nggak perlu takut khilafah lagi. Udah tinggal dongeng aja tuh khilafah itu, saudara. Masalahnya kan enggak. Justru gerejanya kan sekarang berkhianat. Dia bisnis kalau perlu jadi khilafah supaya mereka bisa dagang kan. Buat meden-medenin Anda. Kan Anda kudu setoran. Lewatnya sama Pak pendetanya yang bayarin. Ya kan, Anda kudu percaya sama pendetanya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Maka dari itu, Anda ada di pihak mana sekarang? Anda ada di sisi yang lagi muter-muter, nggak jelas, ya Anda belum lahir baru, apalagi metanoia, atau Anda sudah di sisi yang sudah lahir baru, dan Anda menjaga kelahiran barumu dengan metanoia. Terus metanoia itu tiap hari, saudara. Tiap hari. Itulah sebabnya ketika Anda lahir baru, nggak langsung koid kan. Lagi lahir baru dibaptis air, lalu Anda rasakan sukacita dalam Tuhan, lalu mati. Kan nggak begitu kan, saudara. Dikasih kesempatan buat hidup kan, supaya Anda bisa berubah, supaya Anda bisa diproses, supaya Anda bisa metanoia,
supaya karaktermu semakin cemerlang. Tetapi ada orang-orang yang prosesnya dengan cepat. Mengapa? Karena dia komitmen, nggak mau tanggung-tanggung, ya, nggak mau tanggung-tanggung. Sudah jadi, saya mau serahkan sama Tuhan. Ini bukan masalah sanguin, kolerik, melankolis, mati, enggak, saudara. Masalahnya begitu dia lahir baru, dia melihat kayak saya nih ya. Begitu lahir baru, saya melihat peluang dalam Tuhan Yesus. Apa? Kalau saya nggak nempel Tuhan, habis saya. Siapa yang mau dengar saya? Siapa yang mau? Kalau saya nempel Tuhan, embuh mau dibawa kemana? Saya nggak ngerti. Pokoknya saya nempel Tuhan sekuat-kuat tenaganya. Ternyata Tuhan bawa terbang setinggi-tingginya, saudara. Sekarang ya, bawa terbang tinggi-tingginya. Ya, pagi tahu, saudara, ya, di dalam masa-masa yang luar biasa ini, saya kalau bangun pagi ya, melek gitu ya, sambil ngelilir di tempat tidur itu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali. Bukan karena berat hati itu saya bilang, Yesus, Engkau baik sambil tersayat-sayat. Enggak. Dulu waktu saya di Indonesia, sambil bilang Yesus, Engkau baik sambil tersayat-sayat, saudara. Sekarang enggak, saudara. Ya, pagi saya melek di kasur gitu, begitu saya ngerti ini udah, saya bangun, Yesus luar biasa. Singkat ya, tapi benar-benar ucapan itu keluar dari hati, saudara. Tuhan, luar biasa sekali. Setiap tuntunan itu, ya karena saya melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa. Makin saya nempel, berpegang erat sama Tuhan, erat-erat, makin Tuhan ajak melesat tinggi-tinggi, saudara. Sambil pesannya, jangan lepas ya, jangan lepas ya. Ya, jangan lepas. Oh, lepas jatuh ruwet, saudara. Lagi melesat tinggi-tinggi, lepas jatuh ruwet, saudara. Jangan lepas ya, jangan lepas. Siap Tuhan. Wah, pegangan kenceng-kenceng, melesat terus. Ya kan? Bagaimana dengan Anda? Begitu lahir baru, Anda kalau mau benar-benar mengalami proses yang cepat, pegang erat-erat. Wah ya, salibnya banyak dicaci maki, difitnah, disalahpahami. Tenang saja, pegang erat-erat, saudara. Ya, ada yang ketipu, pokoknya bersih-bersih. Anda itu bersih-bersih. Judulnya ya, kalau Anda lahir baru, ya, dan Anda mengalami, iya Tuhan, minta metanoia. Judul hidupmu adalah bersih-bersih. Sampai yang najis itu bersih dari hidupmu, saudara. Dan itu akan ketemu selalu orang-orang itu sampai ya ada amati ya. Orang-orang ya, kenapa ada orang yang ditipu terus tiap tahun ya. Tiap tahun ditipu terus padahal dia sudah lahir baru. Ya, Anda amati ya. Sampai Anda punya karakter baik, maka orang-orang itu nyingkir dari hidup Anda dengan sendirinya. Kambing ngumpul sama kambing, ayam sama ayam, domba sama domba, serigala sama serigala. Lihat ya, sampai Anda murni, orang-orang itu tiba-tiba nyingkir, tiba-tiba nggak ada masalah itu. Saya ini dikelilingi dengan orang-orang yang keras dan sombong, saudara. Ya, yang angkuh. Karena saya masih punya sisa-sisa di masa lalu, saudara. Ya, maka saya akan dikelilingi orang itu sampai saya bersih, maka orang itu nyingkir sendiri dari hidup saya. Tangkap nggak, saudara? Anda tangkap nggak? Sebenarnya itu kan kenapa ya? Ada Bapak, kenapa ya? Misalnya orang ini dikelilingi sama orang yang bolak-balik nipu, setiap tahun ini penderitaan ketipu terus, saudara. Ya karena dia sendiri nggak bersih. Ya kan? Dia sendiri suka ngakalin juga. Maka dia akan ketemu dengan yang baunya sama. Nah, saya ketemu dengan orang-orang yang keras, kekeh, gitu ya. Dengan orang-orang, ya orang-orang kayak saya kumpulnya ya kayak begitu. Bolak-balik ketemunya orang yang begitu. Sampai nanti saya bersih, yang keangkuhan saya benar-benar hilang, maka tiba-tiba saya kumpulnya dengan orang-orang yang begitu lagi. Selalu, ya. Jadi jangan heran, saudara, karena memang kita berasal dari sana. Sisa-sisa itu tuh masih bau-bau, walaupun kita sudah enggak lagi, saudara. Ya, kita sudah tulus, sudah baik, tetapi sisa-sisa itu akan nempel, masih nempel bau-baunya. Sampai itu benar-benar udah nggak bau lagi. Akan nempel sama hidup Anda dan saya. Ya kan? Kenapa kita
ya kan, nggak pernah dikerjain orang, nggak pernah orang apa segala macam. Ya karena kita kumpulnya, sayanya sudah bersih dari begitu. Dulu pertama-tama pelayan ketemu orang yang ngerjain, yang nipu, yang memanipulasi segala macam. Sekarang ya nggak ada, ketemunya orang-orang baik semua, ya, yang kita benar-benar percaya, nggak akan manipulasi, ya kan. Ya, tapi ketemunya orang-orang yang keras kayak gitu, saudara. Ya saya ketemunya begitu, dan harus maklum, ya, saya sendiri nggak heran, biasa saya. Kenapa? Ya saya masih ada sifat itunya, ya kan. Maka itu saya biarkan untuk memproses hidup saya sendiri, ya kan, sampai bersih untuk parameter saya. Begitu saya dikelilingi dengan orang-orang yang baik, yang rendah hati, yang apa namanya, yang sabar, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh sukacita. Lihat ya, apa yang di sekelilingmu itu sebenarnya mencerminkan Anda. Ya kan? Apa yang terjadi dalam komunitas kita, koinonia maupun embun pagi, kan Anda kan berarti kan paling berinteraksi dengan saya, kan paling sering berinteraksi dengan saya, para pengurus, ya itulah saya. Ya. Makanya saya tidak bisa menyalahkan, ya, orang siapa pengurus, ya itulah saya, ya kan, karena itulah saya. Nah, orang-orang yang kemudian lama-lama dia akan menyinggir sendiri-sendiri, ya kan, karena kan balik lagi setelah sampai satu titik, oh itu bukan kami, mereka akan menyinggir, sehingga tersisa orang-orang yang setipe dengan saya, orang yang setipe dengan Anda, akan tersisa orang-orang itu, saudara. Anda ingin dikelilingi orang seperti apa? Berdoa sama Tuhan. Mau next level, kan? Saya ingin dipenuhi dengan orang-orang yang penuh sukacita, Tuhan. Ya, saya ingin dipenuhi dengan orang-orang yang sabar. Saya ingin dipenuhi dengan orang-orang yang melimpah dengan cinta. Ya, kita dikelilingi dengan orang-orang yang murah hati, ya. Embun pagi, ya, kita tiba-tiba masuk orang-orang yang murah hati, kan? Suka memberi, kita masuk, karena itulah saya. Anda juga jadi seperti saya, kan, tanpa sadar, saudara. Saya nggak sengaja, saya juga nggak nyari-nyari, tiba-tiba ngumpul sendiri, kita kumpulan orang-orang yang murah hati, kita dikumpul dengan orang-orang yang penuh cinta, yang nggak suka dendam, ya karena saya juga nggak suka dendam, sehingga saya penuh dikelilingi dengan orang-orang yang kalau sudah ada masalah, udah selesai. Tinggal apa? Orang-orang yang radikal, yang keras, ya itu tadi yang saya lagi berdoa, ya. Perlu nggak sih Tuhan? Oh, saya lagi berdoa terus, ya. Beberapa orang sudah menubuatkan saya, nanti Papa nggak seperti itu lagi. Iya, tetapi ini juga saya nggak kepengen begini. Saya bilang emang enak begini. Nanti Papa nggak seperti itu lagi. Ya, saya aminkan saja. Suatu ketika kita nggak seperti ini lagi, goyong radikal, jeder. Sekarang saya kumpulnya sama kalian yang jeder ini, tapi nanti suatu ketika enggak, saudara. Ya, saya percaya nubuatan ini, karena saya juga sedang berdoa, ya, bagaimana saya bisa sampai satu titik, ya, ada satu titik nanti style yang Tuhan tetapkan buat komunitas kita. Setiap komunitas itu punya style, ya. Bukan berarti saya ini pasti ini congkak apa sih? Oh enggak, bukan berarti saya ini berarti ini orang yang penuh dengan amarah. Oh bukan, saudara. Style. Tetapi saya nggak mau style yang seperti ini. Ya, walaupun efektif, efisien, tapi saya nggak mau. Saya doa sama Tuhan. Ya, ada style yang lebih baik. Dan saya mulai melihat, ya, saat saya mulai melihat style itu. Dan nanti pun tiba-tiba komunitasnya jadi seperti itu orang-orangnya, saudara. Karena kita saling membentuk, kan, saling bercermin. Anda jangan menyalahkan orang lain. Kalau ada orang yang, kalau misalnya Anda ya, orang tiba-tiba nyakiti Anda gitu, kan, itu kan cermin Anda. Bagaimana Anda memantulkannya kembali? Terus pantul. Wah, kalau Anda mau pingpong, ya, mau keras-keras, ya keras terus, saudara. Tapi begitu suatu ketika Anda mainnya berubah, ya rubah nanti.
Tapi kalau banyak keras-kerasan terus ya keras, saudara. Karena sana itu hanya cerminnya kita. Yang di sana itu hanya cerminnya kita. Nah, kitanya yang harus tadi ya. Stylenya kita yang harus dirubah. Jadi Anda jangan salahkan kalau ada orang-orang di sekeliling Anda yang tiba-tiba ngapain Anda gitu kan. Itu hanya cermin darimu. Ya, seperti ceker babi, kapal oleng itu cermin dari saya, saudara. Tinggal saya harus memainkannya terus. Ya kan? Oh, itu tuh masuk. Anda harus ngerti itu, konsep itu. Saya bukannya nggak tahu, ya kan? Nah, tapi kita harus terus proses. Nanti lihat ya, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, mau dibawa kemana komunitas ini. Next level, itu kuncinya, saudara. Saya mau next level, Tuhan. Terus kita tidak ngerti sampai seberapa Tuhan akan bawa kita. Ya, kalau Nabi Emal berkata, how low can you go? Ya kan, seberapa kita mau merendahkan hati, ya segitu juga Tuhan bawa kita tinggi-tinggi. Yang penting pegangan erat-erat saja kalau lagi melesat tinggi-tinggi. Kita sekarang diberkati Tuhan melesat tinggi-tinggi. Anda semua yang sudah usia 60-70 tahun ya, dengerin, oh kasep. Oh enggak kasep, saudara, enggak ada kasep. Ya, enggak ada kasep, enggak ada, udah terlambat, udah usia segini. Oh enggak, saudara. Bahkan di akhir hidupmu saja kok bisa berubah. Dan bisa tiba-tiba switch. Kayak jadi Superman, bisa begitu ya. Bisa tiba-tiba, bisa, saudara. Karena Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam hidup kita. Ya, yang penting responnya itu loh, mesti sampai kita ngerti respon Tuhan. Aku mesti responnya apa, Tuhan? Doa, ya. Anda hari ini semua yang lagi terpuruk, yang lagi tidak karu-karuan, ya doa. Aku responnya mesti apa, Tuhan? Kok salah terus ini saya ini? Kok malah dimarahi terus? Kok saya malah dihina terus? Kok saya malah difitnah terus? Saya responnya mesti gimana, Tuhan? Ya, switch cepat, jangan takut. Belum ada kata terlambat. Selama nafasmu masih dalam hidungmu itu ya, nafas, Tuhan kasih kesempatan untuk berubah. Dan nggak ada ngomong berubah cepat atau lambat. Bisa cepat, tergantung responmu. Bukan tergantung apa, respon, hanya respon. Ya, bagaimana responmu? Ya, Tuhan Yesus memberkati Anda, menyertai kita semua untuk bisa next level. Ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Ape.